kemudian air itu dikurangi oleh penyerapan oleh tanaman. Jadi air itu seharusnya kalau tidak bisa masuk sendiri itu jangan dibuang, tetapi harus diupayakan masuk. Bagaimana caranya dengan teknologi sederhana yang hasil penelitian itu? Nanti akan kita tahu bahwa di dalam tanah ini, ya di dalam tanah itu ada biodiversitas tanah namanya, yang sangat membutuhkan sampah organik, dan karena sampah organik ini selalu dihasilkan setiap hari, sayangnya kemudian wadahnya itu bukan organik, jadi tinggal nanti sampah organiknya dimasukkan ke dalam tanah dengan cara membuat lubang yang sekali lagi kecil. Ini hasil penelitian, tinggal melakukan dengan baik. Maksudnya adalah supaya air yang tidak masuk, sampah yang harusnya berserakan itu, kita bisa kumpulkan ke dalam lubang yang kecil ini, sehingga kemudian menjadi makanannya makhluk hidup, memancing yang tadinya keluar harus ke permukaan ini, langsung masuk ke dalam, kemudian memakan sebagai sumber energinya, itu membuat biopori di sekitar melalui dinding ini. Jadi dinding ini tidak boleh dihalangi oleh halangan yang menghambat air masuk, makhluk hidup keluar masuk, ya. Nah, sayangnya kemudian dengan pengertian yang barangkali kurang kurang ditangkap, itu sekarang ini makin keliru menerapkannya. Nah, kenapa kelirunya? Karena dianggapnya karena lubang tanah ini kalau ada air kemudian nanti akan runtuh, maka kemudian dinding lubangnya diperkuat dengan potongan pipa paralon. Itu yang akan menutupi pori-pori di tanah. Karena tujuan membuat lubang ini adalah air yang masuk ke dalam itu kemudian akan bocor melalui pori-pori di dinding tanah di sampingnya, bukan ngantri ke bawah, karena ke bawah ini makin ke bawah itu airnya makin makin banyak, sehingga tempat airnya itu menjadi berkurang. Pertama. Tapi kedua, kalau lubang kita buat, kemudian kita tidak isi dengan sampah, maka sinar matahari akan bisa masuk menyinari dinding lubang itu. Terjadilah penyumbatan oleh lumut yang tumbuh. Nah, jadi pentingnya sampah organik ini adalah untuk membaji supaya tanah tidak runtuh, tapi juga untuk menghalangi sinar matahari yang masuk, yang bisa menumbuhkan lumut itu. Sehingga lubang ini akan selalu bocor. Nah, jadi lihat ini yang pentingnya, mencegah penyumbatan pori oleh lumut, menghindari longsornya dinding lubang karena dibaji oleh isinya yaitu sampah organik, meningkatkan biodiversitas tanah karena makanannya sudah kita masukkan ke dalam itu, dan seterusnya. Dan yang paling penting secara sederhana, kalau kita membuat lubangnya kecil, berarti beban resapan kalau itu untuk air menjadi lebih kecil. Kalau kita hitung dengan matematika sederhana saja, kita bisa hitung bahwa diameter itu akan mempengaruhi dinding beban resapan. Ya. Nah, beban resapannya makin besar diameternya, itu makin besar bebannya, sehingga prosesnya secara alami itu makin terhambat. Nah, sekarang kalau di Tangerang nanti saya tunjukkan gambarnya, itu ada biopori jumbo yang diameternya lebih besar. Apalagi kalau sumur. Jadi kalau sumur resapan yang sampai 100 meter, nggak mungkin kita bisa memproses sampah organik. Nah, jadi harapannya dengan adanya teknologi yang sangat sederhana itu, sampah yang dihasilkan itu sampah organiknya langsung ada tempatnya di couplingnya masing-masing itu ke dalam lubang resapan biopori. Yang tertinggal adalah sampah non organiknya. Dengan adanya pemulung, dengan adanya bank sampah, maka seharusnya bank sampah itu nanti tinggal memulung sampah organiknya karena sampah organiknya sudah dimanfaatkan di couplingnya masing-masing. Apa nanti? Nanti saya sebutkan bagaimana multigunanya. Nah, ini barangkali sekarang ini kalau ada di coupling saya itu sengaja saya buat ini lubang-lubang kecil pengamanannya itu dengan mencetak sendiri, ya.
Ini diinjek-injek mobil nggak apa-apa. Ini kafling ini bekas sawah yang air itu harusnya tidak bisa masuk. Jadi harus kita upayakan supaya masuk. Syaratnya jangan membuang sampah organik karena sampah organik di kawasan pemukiman itu jauh lebih sedikit daripada di hutan. Ya. Nah itu kuncinya. Membuatnya gimana? Ya harus dibuatnya supaya air itu mengarah ke lubang yang kita buat. Lubang yang kita buat itu harus di dasar alur. Jadi buat alur dulu atau memanfaatkan alur yang sudah ada. Ya dasar alurnya itu yang kita lubangi. Ya. Baru kemudian kalau perlu diperkuat mulut lubangnya. Bagaimana kalau itu saluran yang sudah ada, yang sudah dibeton? Ya kita ya terpaksa harus pecahkan tapi dilubangi. Sekali lagi lubangnya harus kecil supaya beban resapannya menjadi rendah. Nanti kalau kita masukkan sampah organik juga, beban pengomposan sampah organiknya lebih rendah. Ini contoh yang saya dapatkan dari internet ini. Yang ada lubangnya di saluran ini itu tidak ada airnya. Tetapi yang tidak ada lubangnya itu terus airnya terbuang dengan berbagai macam bau-bauan dan sebagainya. Jadi harusnya tidak lagi orang itu menganggap tidak punya tempat untuk membuat lubang. Ya karena justru yang paling dekat dengan penutupan ini yang penting supaya air masuk, supaya jangan ada kerusakan bangunan yang kita buat. Nah, caranya mudah sekali. Bagaimana kalau kita mencetak sendiri seperti ini? Ya, peralon ini hanya untuk cetakan, kemudian nanti kita ambil lagi peralonnya, atau kita cetak dulu, kemudian tinggal pasang. Nah, jadi tidak akan merepotkan siapapun. Nah, ini contoh penempatan yang benar. Ya, di alur air, kemudian di jalur setiap ada alur air itu artinya kalau air tidak bisa menuju ke alur. Kemudian kalau kita membuat tamannya begitu harus ada alur air. Kemudian di dasar alurnya itu kita buat lubang. Itu pasti air itu akan masuk ke dalam. Di tepi jalan misalnya. Ya, kuncinya sekali lagi sampah organik harus kita masukkan ke dalam lubang itu. Nah, dimanapun ini lubang taman sekecil ini bisa kita buat lubang banyak sekali. Pohon yang sekecil ini kita buat sekitarnya itu beberapa lubang. Ingat lubangnya harus kecil dan supaya mudah dibuat. Itu yang disarankan 10 cm. Ingat itu hasil penelitian. Jadi dimensinya itu adalah hasil penelitian. Kucuran atap ini ya kita harus nah taman yang sekecil ini hanya ukuran septic tank ini bisa dibuat sekian banyak lubang. Ya. Ini sudah nah ini sudah dibeton semua nih carportnya. Ya kita buat lubang sehingga nanti air itu akan pasti masuk ke dalam. Kenapa? Ada tempatnya di bawah yang dikedapkan. Itu air waktu hujan tidak ada masuk. Di situ ada tempat airnya gitu loh. Jadi jangan kemudian kebalikannya. Nanti kalau kita masukkan ini jadi tanahnya lunak. Enggak, karena nanti kita bisa lihat nggak ada airnya itu lubang. Kemana? Mencari atau mengisi pori yang sudah kosong. Jadi lantai kita tidak akan jadi amblas, jalan beton kita diinjak tronton seterusnya juga tidak akan menjadi pecah. Ya. Nah, caranya kalau lahannya itu miring, maka kita harus membuat alurnya memotong kemiringan ini. Baru di dasarnya itu kita harus lubang. Kalau kita menanam pohon, kita sekitarnya harus kita buat alur, baru di dasar alurnya kita lubangi. Kenapa? Karena pohon ini kalau kita buat lubang di sana air bisa masuk, sampah di sana masuk, kemudian akar nanti akan bisa masuk lebih dalam. Nah ini yang tidak pernah kalau ada GTP itu melengkapinya dengan teknologi yang sangat sederhana ini. Kekeliruannya apa? Nah, kekeliruannya itu selalu ada pembuatan asal ada cekungan di situ dibuat lubang. Kita buat alur di tempat yang kemudian jangan dipasang pipa paralon dan harus terus diisi sampah yang dihasilkan tiap hari. Sampah apa? Sampah organik. Jangan kemudian dikasih potongan pipa paralon yang dicontohkan. Ini selalu tidak ada
alurnya, kemudian selalu ada potongan pipa paralon yang dipasang. Lihat ini. Ya, ini kok bisa tengah-tengah lapangannya, padahal di tepi itu ada saluran. Kemudian nanti dipasang potongan pipa paralon sepanjang itu. Ini jelas-jelas sekali. Ya, ini sudah ada alur airnya, tapi yang dilubangi sebelah situ. Jadi kalau ada air, hujan turun, akan pasti masuk alur. Tidak mungkin kemudian yang sudah masuk alur ini lompat ke lubang, kan? Ya, itu yang terus-terusan saya saksikan bagaimana kekeliruan itu terjadi. Dan saya yakin ini bukan Pak Ridwan Kamilnya, bukan Ibu, tapi pembisiknya yang barangkali keliru membisikkannya gitu loh. Nah, lihat ini, Pak Menteri PU, ini ketua Kuartsab apa? Itu selalu menunjukkan pipa paralon, kemudian ditutup lagi. Bagaimana kita bisa mudah memasukkan itu? Ya, jadi sekali lagi banyak sekali kemubadiran. Lihat nih. Lihat ini anggaran habis untuk apa namanya membeli paralon, melubang-lubangi paralonnya. Tapi lihat, bapak ini yang sangat gembira dikasih itu, kemudian setelah pulang ke rumah, bagaimana masangnya, bornya tidak diberi. Ya, anggaran sudah habis oleh pemasangan paralon gitu loh. Ya, jadi bukan main. Nah, ini di Tangerang. Ya, ini lihat yang ditunjukkan. Tidak di alurnya, asal di sini ada air, dia lubangi. Ya, kemudian nanti dikasih pipa paralon sepanjang ini. Kemudian ukurannya dianggap terlalu kecil, buatlah biopori jumbo. Ya, seperti itu. Maksudnya adalah supaya nampungnya banyak. Itu menampung, bukan menyebarkan gitu. Ya, prinsip lingkungan adalah supaya tidak ada pengumpulan. Artinya pengumpulan sementara, pengangkutan, ya dimanfaatkan di tempatnya masing-masing. Tadi setiap orang bukan baik. Tadi sudah ada ucapan terima kasih. Mudah-mudahan ini, ya dengan ini saya ajak peran serta semua kita. Anda apalagi Anda Kang Hasan ini kebetulan satu kampung di Cirebon ini. Ya, di sana keliru Kang Hasan. Ya, kita benarkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada diskusi yang baik. Terima kasih Pak Kamir atas pemaparannya. Nah, menarik nih tadi kita di awal kita udah dipaparin sama masalah yang ada di TPA, di mana tempat pemrosesan air adalah ujung dari hasil sampah rumah tangga kita, sampah industri, sampah dari pedagang somai yang kita biasa makan, itu ada di TPA. Nah, yang jadi ironi adalah ketika tempat pemrosesan air yang ada di Tangerang Selatan, di Cipecang ini, pada akhirnya nggak bisa nampung lagi nih hasil sampah dari rumah tangga, dari sampah tukang somai yang kita jajan, terus juga sampah industri, akhirnya berdampak panjang gitu ke ekologi ya. Kita ke sungai mencemari lingkungan dan pasti yang nah, dari hasil pemaparan ketiga narasumber kita yang menarik memang ada beberapa peran yang harus sama-sama kita ambil di sini ya. Dari pemerintah sendiri, pemerintah Tangsel melalui Dinas Lingkungan Hidup tadi emang sejauh ini melalui Perpres 35 soal Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan ini lagi diusahakan ya. Iya, betul. Coba gali lebih jauh lagi kepada Pak Yepi mungkin ini apa prosesnya dan untuk pengganti TPA Cipecang itu sendiri bakal dipindahkan kemana atau ada rencana apa sih planning ke depannya setelah TPA yang kita punya di
Tangsel itu sendiri udah mengalami overload sampai menimbulkan bencana bagi lingkungannya. Kenapa bisa disebut bencana? Karena jelas ya di Cipecang itu sendiri akhirnya merusak ekologi dari yang ada. Ya. Nah, kalau dari tadi kita lihat banyak sebenarnya saran dari hasil rekomendasi yang kita bisa petik nih di sini. Gimana peran, kalau tadi peran pemerintah, sekarang kita peran masyarakat. Kita harus minimalisir sampah yang terbuat ke TPA. Salah satunya tadi dijelasin sama Pak Kamir ya, kalau biar sampah kita nggak lari ke TPA, ada loh hal yang bisa kita lakuin, yaitu dengan pembuatan biopori. Pak Moderator, saya belum tadi berikan saran apa yang. Oh iya, Pak. Boleh Pak Kamir. Ya, jadi saran saya itu harusnya itu bisa mengkombinasikan tadi saran dari Pak Hasan, itu desentralisasi kan, tanpa sampah, karena sudah terproses di penghasil sampah, terutama sampah rumah tangga. Nah, sehingga kemudian karena itu dianggap teknologi yang masih baru, ya, padahal sudah sekian lama saya perkenalkan. Nah, ini saya usulkan nih, bagaimana kalau di kantornya Walhi ada penerapan teknologi yang sederhana ini yang benar di sana. Di kantornya Arkadia, ya, di kantornya BPLH, ya, kita buat contoh yang benar di sana. Sehingga nanti setiap ada kekeliruan atau penyimpangan dengan itu, nanti tinggal membandingkan kan, mana yang lebih efektif, ya, yang seperti di contoh yang benar itu, atau modifikasi yang tadi ada ukurannya, ada macam-macamnya. Baik, itu yang saya ini. Jadi ada perlu tempat di mana menjadi semacam pilot project-nya, tempat pilih tempatnya itu bagi yang masyarakatnya itu responsif, ya. Kemudian nanti akan menjadi kunjungannya teman-teman lain yang belum menerapkan dengan benar itu. Itu saya kira hanya dengan cara itu maka sesuatu yang baru, walaupun kemudian kelihatannya mudah, tapi kalau tidak biasa itu tetap sulit. Nah, oleh karena itu perlu ada contoh yang benar, akan bisa diceritakan manfaatnya dengan benar, tadi multifungsinya itu semua itu akan bisa disaksikan. Apalagi kalau ada yang mau datang ke kafling saya ini. Ya, kafling saya itu sengaja saya cari bekas sawah di mana masalah lingkungan itu berat. Kalau untuk mengolah sampah dari air tidak bisa masuk, pasti sampah tidak bisa terproses, ya. Pasti pohon-pohon yang juga tidak hidup baik. Nah, oleh karena itu ini tawaran dengan segala kerendahan hati saya tawarkan, ya, siapa saja yang masih ingin tahu bagaimana menerapkan teknologi domestik yang sangat sederhana, sekali lagi melalui hasil penelitian panjang ini, maka silahkan, ya. Terima kasih Pak Moderator. Baik Bapak, terima kasih. Ya, benar banget tadi kata Pak Amir, kalau kita perlu nih di kantor kita masing-masing, sebenarnya mungkin udah dilakuin juga ya sama dinas hidup. Saya pernah dinas lingkungan hidup, kalau ada juga beberapa contoh dari biopori itu sendiri. Di Arkadia juga kita udah mulai dengan dari 2017 kita memang concern dengan pengolahan sampah rumah tangga dengan biopori. Kita bikin gerakan 1000 biopori. Di Walhi, saya juga kurang tahu nih, udah apa belum Bang? Masih belum? Udah ya? Baru merencanakan. Semua di sana ya? Insya Allah mudah-mudahan jadi. Ya, mohon bimbingannya Pak Kamir. Insya Allah ya. Jadi, benar. Jadi, ini sayang hasil penelitian lama. Siap. Jadi dengan kantor atau sekretariat kita masing-masing jadi tempat percontohan atau tempat gimana caranya
masyarakat itu bisa dengan metode yang benar akhirnya tepat guna apa yang dilakukan kayak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, kita coba bacain pertanyaan dulu untuk para narasumber ya. Ini pertama ada pertanyaan Pak Amir, gimana kalau punya beberapa lubang resapan biopori tapi tidak punya sampah organik? Nah, gimana tuh Pak? Sebentar, tadi saya yang sedang ngobrol. Apa tadi pertanyaannya? Oh ya, ini Pak, gimana kalau punya beberapa lubang resapan biopori tapi tidak punya banyak sampah organik? Nah, ya. Jadi kalau sampah organiknya kurang, itu sampahnya jangan dimasukkan sampai ke dalam. Cukup ada di mulut lubangnya. Untuk apa? Supaya bisa jadi penyaring kotoran yang akan masuk ke lubang itu. Pertama. Tapi kedua, tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke dalam lubang sehingga tidak akan menumbuhkan lumut di di dindingnya. Ya, jadi ingat, kalau sampah organiknya kurang, jangan dimasukkan terlalu dalam. Cukup di mulutnya. Nanti sampah berikutnya itu tinggal ditambahkan. Nanti itu akan turun sendiri. Sudah cukup jelas? Oke, bisa dimengerti, Pak. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, Pak. Gimana kalau tanahnya tanah liat, sehingga air meresap cukup lama, sehingga waktu hujan lubangnya terendam air dan surutnya lama? Nah, benar sekali. Jadi ada tanah halus, itu pasti porinya kecil. Itu kenapa harus ada pembentukan biopori. Ya, kalau tidak ada pembentukan biopori yang berupa terowongan itu, maka air akan lambat masuk. Nah, siapa yang membuat biopori? Sekali lagi, ya harus kita manfaatkan peran cacing, semut, rayap. Bagaimana caranya? Kita beri makanannya ke dalam lubang itu. Mula-mula itu lambat air yang masuk. Tapi pasti itu karena pori sekecil apapun, itu merupakan tempat yang bocor. Asal tidak diganjel dengan pipa paralon gitu loh. Nah, nanti dengan waktu, setelah dia ada makhluk hidup yang bisa bernapas, itu nanti mengambil sampah organik itu sebagai makanannya, kemudian dia berkembang biak. Nah, berkembang biak di dalam tanah, ya dia harus menembus tanah. Di mana? Ya melalui dinding itu. Oleh karena itu, jangan dipaksa. Makhluk hidup itu harus mencari lubang di paralon itu. Bagaimana bisa bebas masuk membuat biopori gitu loh. Ya, jadi justru pada tanah yang halus itu, makhluk hidup bisa berkembang dengan baik kalau ada makanan yang cukup. Sebaliknya, pasir yang mempunyai pori yang besar itu tidak terlalu banyak makhluk hidup karena terlalu panas, terus kasar. Jadi kalau dia membuat biopori, itu badannya lecet-lecet, terkikis oleh pasir, ya. Jadi justru di situ alam menunjukkan itu. Pohon itu jauh lebih cepat tumbuhnya pada tanah yang lebih halus dibandingkan dengan tanah pasir. Kenapa? Karena dia akan tetap bisa, akarnya bisa bernapas karena dia bekerja membuat biopori. Ya, bayangkan kalau ada air masuk, kemudian air berhenti di pori-pori itu, maka makhluk hidup akan mati. Tapi nyatanya enggak. Kenapa? Karena dia tidak mau tenggelam di dalam tanah, jadi dia harus bekerja membuat biopori itu. Itu prinsip prinsip lingkungan yang dilupakan. Ya mudah-mudahan ini bisa diikuti di penjelasan. Ini penjelasan ilmiah dan bisa siapapun nanti bisa membuktikannya di tempatnya. Ya. Ya. Oke, jadi cukup jelas tadi ya. Gimana teknis sih buat yang benar buat membuat yang benar, ukurannya benar ya. Kemudian jangan dihambat proses alaminya dalam pembentukan biopori itu. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Pak Hamir lagi. Soal apakah semua daerah cocok untuk diterapkan LRB atau lubang resapan biopori secara masif, terutama di daerah dekat dengan pantai yang sudah ada
apa nih ya? Yang sudah ada air laut. Air laut. Nah, Kapan air laut? ya, kita bisa lihat tuh di pantai itu ya, ada pohon hidup, pohon bako apa. Nah, kalau di apa namanya yang tergenangnya itu pohon bako yang mempunyai akar apa namanya akar napas ya. Tapi di sebelah yang lebih atasnya ada yang tidak punya akar napas, tapi dia hidup. Artinya apa? Dia akarnya bisa bernapas. Kenapa dia bisa bernapas? Karena akarnya membuat biopori, kemudian dia membantu menyerap air di sekitar akar itu. Air yang datang berikutnya itu akan bisa masuk lewat apa namanya jaringan biopori yang dibentuk oleh akar itu. Tapi ingat, meskipun di situ yang diserap adalah air payau, ya sel itu tidak bisa apa namanya menyerap air payau karena selnya akan mati. Nah, oleh karena itu ada kemampuan namanya kalau tanaman yang hidup di yang bergaram tinggi itu proses yang menjadikan air yang payau atau asin itu menjadi bisa diadopsi ya apa namanya bisa dimanfaatkan oleh sel-sel tanaman itu menjadi biomasa. Nah, itu kan akan menghasilkan sampah. Sampahnya itu isinya bukan air asin. Jadi kalau sampahnya itu kita bisa masukkan ke dalam tanah, maka itu bisa menyumbangkan air yang tidak asin, ya sudah terproses. Nah, lebih pentingnya lagi, pentingnya biopori ini karena air yang jatuh di permukaan apapun, ya permukaan lahan, permukaan itu pasti campur dengan kotoran dan kuman. Itu harus terproses kalau menjadi cadangan air bersih di dalam tanah. Oleh apa? Oleh biodiversitas tanah. Melalui jaringan makanannya, dia memproses dari yang membahayakan kehidupan menjadi yang tidak membahayakan kehidupan. Namanya proses bioremediasi. Jadi kalau air sekotor apapun dan itu masuk tersimpan melalui biopori yang ada di dalam tanah, maka akan menjadi cadangan air bersih di dalam tanah. Sayangnya itu yang memanfaatkan itu para pengusaha yang menyedot air itu gitu. Ya, dikomersialisasikan. Kita semua itu bisa membantu memperbanyak cadangan air bersih di dalam tanah. Jadi coupling kita sekali lagi bukan hanya persoalan cadangan air tanah, tapi supaya bangunan jalan, bangunan rumah kita tidak menjadi retak, menjadi tebing, menjadi longsor, ya harus terjaga kelembabannya. Ya mudah-mudahan pesan ini, ya dengan teknologi yang sederhana ini, orang nanti bisa membuat dimanapun, dari mulai puncak gunung sampai, kenapa? Karena ini fleksibel, tidak seperti aturan membuat sumur resapan harus air tanahnya sedalam apa. Ini pentingnya adalah lubangnya tidak boleh melebihi kedalaman air tanah. Artinya kalau dangkal tidak boleh terlalu dalam. Ya lubangnya itu dibuat gitu loh. Sehingga air yang masuk di dalam lubang itu selalu terproses ya oleh biodiversitas tanah. Nah, mudah-mudahan ini semua ingin membuktikan itu. Saya inginnya dari pertemuan ini ada penasaran, terutama kita-kita yang menjadi pejuang lingkungan ini. Jangan melupakan makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Yang kita ini sekarang sedang siksa karena makanannya, itu dianjurkan oleh kita. Buanglah sampah di tempatnya. Sampah organik tempatnya, Pak. Terjangkau nggak oleh biodiversitas tanah. Nah, itu yang kita lupakan ya. Mudah-mudahan ya dengan pesan ini semua betul apa tidak. Ya insya Allah karena ini melalui penelitian yang panjang ya, itu akan semua bisa rasa penasarannya itu ada manfaatnya. Terima kasih. Ya cukup jelas tadi dari penjelasan dari Pak Kamir kalau biopori itu bisa dilakuin dimanapun Pak ya. Jadi walaupun di daerah pantai itu bisa juga dilakuin karena memang tadi bisa membuat
air meresap itu bukan air asin lagi, tapi bisa memfilter, jadi merubah dari air asin menjadi air tawar, Pak ya. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Pak Yepi nih, Pak. Iya, iya. Berapa sampah di Tangsel? Lalu kapasitas pemrosesan TPA apakah sesuai? Nah, lalu sisanya di luar 350 ton yang bisa dilarikan ke tempat pemrosesan akhir di Cipecang, itu larinya kemana, Pak? Ini ada yang penasaran nih, Pak. Oh iya, terima kasih Kang Maulana ya. Iya. Memang sejak Tangerang Selatan dibentuk tahun 2009 kan ya, itu pasti udah ada pasti sampah udah ada sejak saat itu, Pak ya. Nah, dari total sampah lebih kurang 850 ton per hari, nah yang diangkut oleh kami pemerintah daerah ke TPA Cipecang gitu sebagai tempat air sampah itu tadi berkisar sekitar 350 ton. Sehingga sebagian yang belum terangkut ada lebih kurang ada berapa ya, 500 lebih ya, 500 tonnya. Nah, berdasarkan hasil pendataan kami, ternyata beberapa kawasan pemukiman di Tangerang Selatan itu mereka sudah melakukan pengelolaan mandiri, seperti Alam Sutranya, Bintaro-nya, dan beberapa komplek perumahan yang besar, pengembang mereka sudah melakukan sendiri. Okay. Baik itu mereka proses sendiri di lokasi ataupun mereka kerjasama dengan pihak ketiga yang mengolah tersebut. Nah itu, dan sebagian kecil juga sampah tersebut dikelola oleh TPS 3R yang kita bangun di tiap kelurahan. Nah jadi itu sisa sampah yang tidak diangkut ke TPS Cipecang. Nah jadi kami sama ini memang tidak pernah menghalangi mereka untuk buang keluar TPS Cipecang. Yang penting jangan masuk TPS Cipecang gitu, sampah-sampah yang sisanya banyak itu mereka olah sendiri dan juga kerjasama dengan pihak ketiga yang mereka tunjuk gitu sama ini, gitu Pak. Nah terus saja gini, Mas Hasan ya, tadi saya tertarik dengan Profesor Pak Kamir, memang betul untuk penanganan sampah ya secara komunal suatu kawasan, memang yang penting pertama ada komitmen yang kuat, komitmen dari pemerintah dan juga di masyarakat gitu, itu ada komitmen yang kuat ya. Punya tujuan yang sama, bagaimana lingkungan supaya terjaga gitu. Nah itu pertama ya. Keduanya, pemerintah harus buat aturan yang mengikat pemerintah sendiri dan mengikat masyarakat. Nah itu harus ada aturan yang kuat sana. Nah sehingga kenapa perlu ada komitmen aturan supaya siapapun yang ada hidup di suatu kawasan harus ikutin itu gitu. Udah kita sepakat. Nah sehingga untuk itu kita urai di mana peran pemerintah dan peran masyarakat, nah gitu kan ya. Pemerintah karena konsepnya cukup besar, sampah yang harus dikelola itu ratusan ton, kita tetap harus ada teknologi di akhir sampahnya gitu, dengan zero waste ataupun apapun cara dengan yang penting ramah lingkungan teknologinya. Sementara di sumber, tadi saya setuju dengan Profesor, di sumber itu masyarakat harus ada komit juga. Saya mengadop juga mempadukan tadi saran dari Kang Hasani, betul. Dari sumber masyarakat sudah mulai dibiasakan bagaimana mengatur sampah yang dihasilkan di rumah masing-masing. Caranya konsumsi kita kendalikan, karena kebanyakan keluarga kita Indonesia, misalnya meskipun di rumah tangga cuma ada satu orang tua, anak dua, kadang-kadang masak juga berlebihan, gitu ya, tidak berpikir ekonomis nggak buat rumah tangga. Kadang-kadang kita banyak yang dibuang sisa makanannya, karena itu tidak ada konsep pada saat kita buat konsumsi buat keluarga. Nah, kedepannya kita ada komitmen, ayo kita tiap rumah mulai mengatur konsumsi masing-masing. Berapa keperluannya untuk masing-masing, sehingga pada saat ibu-ibu belanja ke pasar udah ada punya catatan gitu, supaya dibiasakan. Itu perlu waktu karena kita udah biasakan dari puluhan tahun gitu konsepnya. Nah, kami untuk mengarah ke arah sana udah menerapkan suatu pilot project rumah minim sampah kita udah lakukan. Jadi di sana kita terapkan 3 pintu ke masyarakat aturannya. Pintu depan, pintu tengah, pintu belakang kita ke masyarakat. Pintu belakang kan isa dapur. Nah kalau saya nyampein kepada warga itu pintu belakang dapur. Saat ibu-ibu dapur memasak udah berpikir mau masak apa, buat berapa keluarga, nah gitu. Sehingga kalau mau beli belanja misalnya perlu
kangkung, perlu ikan, jangan bawa sampah gitu ke rumah. Bawalah alat dari rumah, tempat, baik tumblernya atau apapun. Nah, sehingga pada saat beli, pakai itu. Jangan bawa sampah ke rumah. Nah, itu keduanya begitu masuk ke pintu depan, kita udah jelas. Beli apa kita di pasar. Nah, itu kita udah mulai sampai ke masyarakat, perlu waktu juga. Kita tidak mungkin secepat itu merubah perilaku masyarakat. Nah, apabila dengan cara tersebut dipadukan dengan tadi konsep biopori, itu lebih bagus. Biopori memang betul, kata Profesor, untuk memulai menghidupkan kembali makhluk hidup organik yang ada di dalam tanah. Karena sama ini, kita sebagai daerah yang udah ikut ke modern, banyak permukaan tanah terbuka tutup oleh beton, oleh jalan, oleh tembok, gitu, sehingga kehidupan makhluk di bawah tanah itu akan tertekan. Nah, tujuan biopori itu tadi betul untuk mulai membuat lagi lubang-lubang pori-pori ke dalam tanah dengan cara tadi membuat lubang untuk kehidupan si makhluk hidup keluar lagi dengan ditambah makanan dari organik. Nah, mungkin yang jadi harus dipahami di kita sini, yang namanya sampah organik di masyarakat kan macam-macam ya, Prof ya. Ada daun-daun, ada bekas makanan, ikan. Nah, yang jadi masalah untuk masalah sampah itu, apakah semuanya bisa kita tanam di biopori atau bagaimana? Karena kan dari kecepatan pembusukan juga perlu waktu, mereka tidak secepat yang kita bayangkan. Nah, itu mungkin dari problem masyarakat, sehingga otomatis kalau masuk ke lubang biopori semua organik akan timbul juga yang namanya bau akan keluar kan. Tapi kalau masuk cuma daun-daunan, daun-daun pohonan atau rumput mungkin tidak akan bau. Nah, itu bermasalah di masyarakat. Terlebih kalau di kota-kota besar kayak Tangerang Selatan, Jakarta, mungkin tadi yang bisa ngelobangin tembok-tembok atau saluran air, itu masalahnya di masyarakat. Karena masyarakat pada intinya bikin instan, tidak mau bau tapi sama beres, nah gitu ya. Nah, itu yang perlu nanti kita bicara lebih lanjut bagaimana untuk konsep hal tersebut. Nah, termasuk tadi pengolahan sampah di kawasan, saya setuju. Kita udah menerapkan konsep tersebut dengan nama TPS 3R. Tujuannya, sampah-sampah di kawasan minimal di satu RW itu dikelola oleh masyarakat sendiri, oleh yang namanya KSM, kelompok swadaya masyarakat. Kami arahkan mereka silakan. KSM bisa dengan RT, RW-nya, dengan tokoh masyarakat untuk bicara masalah konsep pengolahan sampah. Berapa biaya per rumahnya untuk operasional, kelola sana. Nah, itu juga perlu mungkin komitmen di sana. Nah, jadi kami sangat menyarankan, mudah-mudahan dengan diskusi ini, marilah kita pemerintah itu ya, dan masyarakat, dengan kejadian kayak Lewi Gajah, Tangerang Selatan, Lombok, itu sebagai momen kita start untuk sadar gitu, bahwa kita tidak semudah itu untuk mengolah sampah, kita harus bersama-sama turun gitu, harus sadar. Kita harus segera dari rumah ke rumah, dari semua masyarakat, aparatur, baik RT, RW, lurah, camat, termasuk kita birokrasi, harus semua bicara sampah gitu. Jangan sampai sampah dianggap hal yang sepele. Beda. Sampah dengan pembangunan yang lain sangat beda. Dengan pemasukan pembangunan konstruksi, jalan itu harus diukur. Kalau sampah enggak, karena menyangkut masyarakatnya, menyangkut sosial budayanya, itu perlu ada keterpaduan. Nah, sehingga saya juga di sini sengaja bicara, memang dalam kebijakan pemerintah jangan sektoral, harus terpadu baik di pusat maupun daerahnya. Pusat misalnya dari pemerintah pusat bicara sampah, semua departemen bicarakan gitu. Jangan sampai sampah hanya tanggung jawab PU, sampah tanggung jawab LH, tapi semua bicara departemen karena ada turunannya, perdagangannya ada, pertaniannya ada gitu. Semuanya bicara sehingga ada program-program ke daerah yang satu program yang saya mendukung. Nah, ini harus kompak pusat sampai ke daerah gitu. Kalau di kita sekarang kan masih dianggap program-program yang sifatnya gitu aja gitu, sehingga malum daerah tidak maksimal gitu ya gitu. Nah, terus keduanya juga harus ada aturan yang berani dari pemerintah baik pusat daerah. Contohnya, kalau mau ada peranan sampah tegas, sampah plastik dikurangin gitu kan, harus berani. Jangan sampai ada peraturan-peraturan yang ngambang gitu kan. Memang pernah juga waktu awal tahun berapa ya ada aturan plastik berbayar gitu aja ya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi kalau berbayar itu tidak akan berhenti. Sampah plastik orang berani bayar cuma dengan harga Rp200 itu ya. Tapi kalau ada tegas plastik kurangin atau apa larang, harus berani pemerintah dalam hal ini gitu. Karena itu yang bermasalah sampah plastik tersebut yang ada di kita gitu, yang prosesnya sangat batu lama sampai ratusan tahun. Nah itu jadi saya pengen ayo kita cari solusi bagaimana supaya kita Indonesia itu suatu saat akan mengurangi sampah secara bijaksana dan bisa diakui oleh semua
warganya, dan kita punya komit yang kuat dalam hal ini. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik Bapak. Ya, mungkin tadi sebenarnya rekomendasi tadi dari Walhi DKI Jakarta atau Bang Hasan, Bang Sibon, udah kejawab nih soal fasilitasi setiap kelurahan untuk mengelola sampahnya sendiri, tapi melalui PPS 3R tadi, Pak ya. Cuman memang dalam pelaksanaannya belum maksimal, Pak ya. Iya, betul ya. Terus juga soal kebijakan di Tangsel itu sendiri, soal pengendalian sampah plastiknya, ada nggak sih Pak regulasi atau aturannya Pak? Kita udah ada, Ibu Wali Kota udah membuat perda juga, perda di tahun nomor 13 tahun 2013. Kita ada perda, udah ada kewajiban, hak dan kewajiban masyarakat ya untuk mengolah sampah di sumbernya, pengurangan sampah, dan juga pada tahun 2018 kemarin Ibu Wali Kota buat semacam surat edaran Wali Kota untuk pengurangan sampah plastik gitu. Kan pada semua retail yang ada Tangsel, masuk aparatur pemerintah dan masyarakat. Itu kita belum mulai, tapi kita belum punya perda khusus untuk pengurangan sampah styrofoam atau plastik belum. Oke. Lalu ini Pak, soal planning ke depannya, soal TPA Cipecang itu sendiri, akan seperti apa Pak? Apakah akan ditutup? Mungkin sekalian bisa tadi mungkin udah kejawab ya Pak, klarifikasinya kenapa yang harusnya dari 2019 TPA Cipecang itu harus sudah ditutup, tapi dalam pelaksanaannya nggak bisa dilakuin karena tempat penggantinya belum siap di TPA 6 Pak. Iya. Mungkin dari rekomendasi beberapa teman-teman pun ya, dari tadi mungkin Kang Hasan ya, dari beberapa penggiat lingkungan, memang mereka merekomendasikan untuk TPA ditutup. Okay. Nah, tapi kami berpikir juga secara bijak, secara jauh. Apabila TPA ditutup, gitu. Nah, saya berpikir sampah masyarakat yang sekian banyak itu dibuang kemana? Nah, gitu yang di Tangsel jadinya kan ya, karena tidak seperti itu tutup sampah beres kan. Nah, tetap karena setelah adanya otonomi daerah ini dibentuk, kan semua wilayah kota kabupaten berkewajiban kan mengolah apapun ada di kotanya, di kabupatennya, termasuk masalah sampahnya. Nah, kami di Tangsel Selatan rencana kita ke depannya memang yang ditutup bukan TPA-nya, tapi landfill 1, landfill 2 yang sekarang udah over capacity. Okay. Kita tutup, kita uruk tanah, kita bikin untuk taman lah gitu ke depannya kan ya. Nah, tapi akan dibuka lagi di lahan yang sekarang kita bebaskan, itu untuk pengolahan sampah bukan konsep seperti landfill, tapi kita olah dengan teknologi zero waste gitu. Teknologi zero waste sehingga sampah tiap hari yang ke TPA itu tidak ditumpuk, tapi dengan proses gitu. Nah, teknologi yang kita adopt, teknologi yang zero waste yang mungkin negara-negara maju dan lakukan kayak Jepangnya, Swedia atau manapun gitu ya. Nah, kami akan coba untuk ke arah sana gitu. Sehingga kalau sampah masuk ke TPA dengan kapasitas 1.000 ton, setelah teknologi mereka itu bisa per hari bisa zero waste dan tidak ada lagi yang tumpukan sampah yang utuh ke landfill. Itu yang kami lakukan ke depan untuk jangka panjang di Tangsel. Jangka menengahnya di Tangsel memang tidak lagi lahan, Kang, lahan udah habis oleh perumahan, oleh segala macam ya. Jadi kami untuk mengantisipasi hal tersebut tetap melakukan MOU dengan beberapa kota atau kabupaten yang tang sampah. Salah satunya tadi dengan Nambo Jawa Barat. Nambo Jawa Barat di Bogor, kami udah MOU itu jangka waktunya cukup panjang 25 tahun MOU-nya untuk bisa mensuplai sampah ke Nambo untuk diolah di RDF di sana. Oke. Perjanjian minimal yang ke Nambo itu 300 ton, maksimal 500 ton per hari. Nah, itu yang kita kerjasamakan dengan Jawa Barat, dan insya Allah mungkin mudah-mudahan tahun depan udah besar gitu ya, karena tahun 20 kita udah siap, tapi ternyata Nambo belum siap sarannya. Nah, itu yang kita lakukan untuk mengantisipasi tadi daya tampung di TPA Cipecang yang tidak mungkin tambahnya ke landfill 1, landfill 2. Nah, itu jangka menengah kita. Nah, jangka pendeknya kami itu akan mulai lagi menggerakkan aktivitas masyarakat tadi lewat konsep TPS 3R, bank sampahnya. Di sana kita akan duduk bersama dengan para masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparatur di wilayahan untuk bisa memaksimalkan peranan TPS 3R masyarakat
masyarakat. Nah, insya Allah mungkin di TPS 3R pun, karena sampahnya juga di kita kan 60% organik, itu cukup bermacam-macam komposisinya, sehingga juga akan kita terapkan teknologi di sana. Tidak cukup sampah jadi pilah, sampah yang organik diproses kompos, tapi akan coba bagaimana untuk ditambah lagi dengan bisa zero waste juga di sana dengan beberapa teknologi yang hasil kajian sesuai dengan arahan dari KLHK-nya segala macam lah. Karena kalau tidak didukung oleh teknologi juga akan masalah di masyarakatnya numpuk. Nah, selanjutnya kami juga akan coba mengarahkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk organiknya. Organik itu sebagai bahan dasar buat media tanam yang kompos yang siap untuk diproduk jadi pupuk. Nah, sehingga kami akan menyampaikan ke pemerintah, ayo organiknya kita tingkatkan kapasitasnya, kualitasnya dengan ada tambahan proses supaya nanti ada produk hasil dari Tangsel pupuk yang bisa dipakai buat tanaman segala macam, sehingga kita bisa ada upaya untuk memproduksi dari sampah itu pupuk yang bisa siap pakai, baik buat tanaman, bunga segala macam. Kita bisa kerjasama dengan beberapa pengembang besar di Tangsel, ataupun kita bisa kirim beberapa daerah yang butuh pupuk tersebut. Nah, itu perlu ada komitmen dan bersama dengan beberapa departemen juga gitu, karena tidak semudah itu warga disuruh buat pupuk kompos tapi mangkrak lagi di lokasi. Jadi masalah lagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini Tangsel bisa terbuka semua gitu kebijakan baik di wilayah Tangsel sendiri ataupun di Provinsi Banten termasuk di pusat gitu. Insya Allah kalau pemerintah punya komitmen yang kuat, masyarakat apapun yang dihadapi pasti akan selesai ke depannya. Terima kasih. Ya, baik Pak Yopi. Yang perlu digarisbawahin memang TPA atau tempat pemrosesan akhir ini kita ngutip dari partisipan webinar kali ini ada dari Muhammad Bahrul. TPA harus diartikan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah, bukan pembuangan akhir. Ya, nah, ini memang harapan kita nantinya di TPA ini sampah-sampah itu bisa diproses menjadi hal atau jadi benda yang atau barang yang bisa mempunyai nilai lagi gitu, karena diproses di dalamnya. Kalau sampah organik bisa diolah lagi jadi kompos atau jadi pupuk. Terus plastik bisa diubah nantinya jadi mikroplastik, jadi bahan pembuatan plastik lagi, bahkan bisa jadi dakron ya, kayak gitu. Nah, berarti sejauh ini ada pertanyaan lagi nih sih Pak yang nyambung Pak dari Zulfa. Masih ada nggak sih sebenarnya sampah organik yang ke Cipecang dan berapa volumenya? Dan perbandingannya Pak, kalau dilihat presentasinya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa waktu kita angkut sampah dari sumber ke TPA itu masih utuh. Ada organik, anorganik, ya campur aduk. Karena kita belum pilah gitu ya, karena di satu mobil kita masih bersatu. Nah, organik yang masuk ke TPA itu rata-rata per hari 60% dari total sampah yang kita angkut. Diangkut 310 ton, berarti kali 60%-nya itu banyak organik ke TPA. Nah, karena posisi sampah yang masuk ke TPA itu masih campur aduk, ada plastiknya, ada styrofoamnya gitu. Sehingga proses penguraian bakteri di sana akan terhambat oleh sampah yang anorganik tersebut. Nah, ini sehingga konsep central landfill sebenarnya harusnya yang sampah masuk ke TPA itu yang organik utuh, yang ada yang anorganik, sehingga begitu masuk ke landfill pasti pembusukan secara alami akan terjadi di sana oleh bakteri-bakteri. Tapi kenyataan sekarang dimanapun di Indonesia yang saat itu masih campur aduk, ada proses kreseknya, styrofoam campur aduk. Ini yang menghambat konsep landfill kenapa tidak berhasil gitu. Akhirnya dia mengumpul sampah di mana-mana gitu. Nah itu, sehingga perlu tadi pemilihan maksimal di sumbernya gitu di sebelum tahun ke TPA Cipecang. Siap. Oke, ini terakhir Pak. Ada pertanyaan dari Wilma. Pak Yepi, di tengah kondisi saat ini adanya pandemi COVID-19 di mana anggaran terbatas atau realokasi anggaran sehingga menyusutnya PAD, banyak program seperti penanganan sampah dari rumah tidak bisa berjalan, yang dimaksud fokus di pengurangan sampah seperti di rumah minim sampah,
Ya, hal yang baru nggak sih yang dilakuin agar tetap ada progres untuk penanganan masalah sampah? Ya. Terima kasih ke Bu Hilma. Mungkin ini Bu Hilma bukan dari ini ya, dari web bukan ya? Bu Hilma itu ya. Nah, memang betul dengan adanya kejadian COVID-19 ini, memang kami rasakan berpengaruh terhadap program-program kita yang kita rencanakan sebelumnya, karena dari anggaran yang kita anggarkan terefisiensikan masuk ke untuk COVID sebenarnya kan ya. Tapi kami tetap untuk yang sifatnya pelayanan atau profesional, pemerintah Tangsel punya kebijakan tidak boleh digugat gitu ya, untuk termasuk dalam hal penanganan pengangkutan sampah-sampah dari sumbernya. Nah, itu yang kita lakukan. Yang penting kenapa pemerintah punya kebijakan tersebut agar sampah-sampah yang ada di warga tetap kita angkut gitu, jangan sampai tertumpuk gara-gara COVID kan. Nah, tapi dampaknya juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya kemitraan dengan masyarakat itu kita agak dikurangin, ditunda, seperti sifatnya sosialisasi di masyarakat. Tadi ya termasuk rumah minim sampah juga kita awalnya mungkin sebulan harus ada 7 kali, kita sekarang hanya 3 kali kita ada pengaruhnya. Nah itu. Nah, tapi kita tetap upayakan tetap jalan itu untuk gerakan-gerakan yang mengajak warga supaya ikut berdaya dan mau menunjang pemerintah dalam program sampah. Oke, siap-siap Pak. Nah, ini Pak, mungkin ini yang terakhir Pak ya. Sebelum kita nantinya bakal tutup karena udah jam 5, kita belum sholat asar mungkin ya. Untuk sampah di luar pengelolaan RT RW atau kelurahan seperti yang dibuang di pinggir jalan, kayak kalau di flyover Ciputat itu banyak tuh Pak. Betul ya. Mana Pak secara regulasi, apakah itu udah benar atau gimana tuh Pak? Kalau saat memang itu salah. Malah kita sudah di dalam perda juga sudah sebutkan, apabila masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang buang sampah tidak pada tempat yang kita tentukan gitu ya, memang ada sanksi pidana sebenarnya. Ada hukuman minimal 3 bulan penjara atau denda lebih kurang 500 juta rupiah per ini ya. Tapi itu sebenarnya kita tidak bisa terapkan secara teknis di masyarakat karena kami menyadari untuk tempat-tempat pembuangan sampah sementara pun di Tangsel itu belum tersebar di beberapa titik di masyarakat gitu ya. Pertama, mungkin ada beberapa kendala lah yang kita hadapin. Tadi salah satunya tempat kita tidak bisa melakukan sebebas mungkin gitu ya, karena kita akan membangun tempat sementara pembuangan di masyarakat nolak, tidak mau kan, ada beberapa kendala. Sehingga mau tidak mau sampah-sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan atau di Pelabuhan Ciputat yang tiap hari ada itu kita angkut, itu sampah-sampah yang di luar yang tadi kita resmi di beberapa kawasan, tapi kita angkut, kita tetap Ciputat masuknya. Nah, kami pun untuk mengantisipasi hal tersebut, karena begitu kita cek lapangan ternyata yang buang sampah tersebut juga berbagai macam warga dari berbagai daerah juga, bukan Tangsel doang gitu. Ada perbatasan Tangsel dari manapun yang lewat kan buang. Tapi kami pernah melakukan terus yang namanya piket malam gitu. Kita sengaja nugas piket jaga minimal untuk yang warga yang buang sampah pada tempat yang dilarang gitu kan. Kita kasih sanksi, tapi bukan sanksi pidana, kita dengan cara kita tegur awalnya ke-1, ke-2 tegur, kalau mereka 3 kali ketangkap lagi, mungkin secara dokumen penuh kita ambil KTP-nya, kita serahkan ke Dinas Capil untuk diproses tuh. Bagaimana sanksinya kalau memang ada aturan yang bisa langsung mungkin dibekukan KTP-nya supaya kapok. Tapi ini yang penting kita belum pernah melakukan tadi, cuma kita sebatas teguran, kita sanksi, kita panggil ke kantor, kita sampaikan itu aturan yang harus diikutin dan dilarang, kita tutup dengan spanduk dilarang buang sampah. Tapi itu juga sama aja, begitu ditutup memang sehari 2 hari beres, minggu depan ada lagi itu ya. Yang itu kita betul-betul kejadian yang berulang-ulang. Tapi juga memang perlu ada tadi kedepannya ada aturan yang jelas di kita itu di Indonesia atau di masyarakat. Oke, baik. Nih Pak, mohon maaf nih Pak, ternyata masih ada satu lagi nih kayak buat closing kita nih. Masyarakat buang sampah ke jalanan jelas ada hukumannya Pak. Nah, 100 ton sampah sungai bagaimana itu ya Pak? Kan memang di perundang-undangan persampahan
Iya. Kalau emang ada namanya istilah kayak pasal model-model kayak hukuman, saya lupa. Intinya adalah tanggung jawab pemerintah terhadap pemerintah itu sendiri terhadap pencemaran lingkungan itu sendiri, yang kasusnya di Cipecang ini gimana, Pak? Ya, terima kasih, Kang siapa? Kang Maulana ya. Ya. Nah, posisi kita memang TPA itu ada di pinggir Desa Dane, ya. Nah, pasti adalah sampah kita yang turun ke sungai, ke bawah hanyut, kan Pak ya. Nah, tapi perlu diingat juga, sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir, ya. Dan kan bukan dari hulunya Cipecang, hulu sungai itu bukan awal dari Tangsel, tapi dari hulu ujung sana, dari Bogor kan hulunya. Ngalir, lewatin beberapa kota, kabupaten, termasuk Tangsel. Nah, begitu kenyataannya, ternyata sampah-sampah pun dari sejak hulu, itu udah ada terhanyut. Okay. Sampah plastik segala macam, sehingga pada saat banjir, kalau pada saat sungai naik itu, saya lihat posisi sampah ke arah hulu itu udah plastik pada nempel-nempel di ranting-ranting bambu sejak hulu. Nah, sehingga kenapa saya bilang perlu ada koordinasi dan komunikasi yang kuat antar kabupaten kota pemerintah. Karena kalau kami di Tangsel bikin jaring misalnya sampah yang terbawa dari hulunya juga akan kerepotan gitu. Nah, sehingga kita perlu duduk bersama bagaimana untuk menangani sampah-sampah di sungai mulai dari hulu ke hilir, agar adalah aturan ataupun pengajaran pada masyarakat untuk tidak buang-buang sampah sejak sampai sungai itu mengalir lah. Nah itu. Nah, sementara sampah yang ada di kawasan Cipecang yang kemarin longsor ke Sungai Cisane, kami bertanggung jawab. Kami akan tetap upayakan mengeruk kembali sampah dibawa ke landfill lagi, ke TPA, ke tanah yang kita milikin. Karena kami juga tahu kalau nggak segera dibereskan, dampaknya ada ke kota Tangerang gitu kalau banjir. Sehingga alhamdulillah mulai tanggal 22 Mei longsor dengan 2/3 sungai tertutup, sekarang sudah mencapai sekitar 80% kita bersihkan sampah yang ada di sungai. Dan kami juga sudah berupaya untuk mulai melakukan perbaikan di landfill-nya dan juga buat terasering untuk kembali berkuat jangan sampai mencegah sampah turun lagi ke sungai. Nah itu yang beberapa kita kerjakan. Oke, cukup Pak. Saya mau izin bertanya Pak, boleh Pak? Boleh. Tadi yang sudah disebutkan bahwa Pemkot Tangsel akan menerapkan teknologi zero waste seperti yang ada di negara Jepang dan lain sebagainya, itu yang sudah disebutkan. Kira-kira teknologi zero waste-nya itu seperti apa Pak? Iya. Kemarin kita pada saat pembahasan dengan konsultan, kita dapat pendampingan dari konsultan dari Korea Selatan kan, dari Sunjin. Kita itu akan ambil teknologi, ada beberapa alternatif. Ada yang pakai insinerator, ada yang gasifikasi ya dengan pirolisis gitu ya. Kita pokoknya lihat mana yang paling tepat buat Tangsel gitu dengan kawasan padat gitu. Nah, kami akan putuskan pada saat FS jadi itu. Tapi kita tekankan kepada mereka harus yang zero waste tapi yang ramah lingkungan, tidak ada dampak menyebar ke masyarakat. Nah, itu sehingga mereka akan menyesuaikan dengan kondisi di kita setempat. Tapi kami sarankan kalau toh dengan insinerator kayak apa gitu, karena konsep insinerator jangan sampai membakar sampah, ada asap-asap yang berat juga menyebar, itu bahaya. Sehingga kami tetap akan memilih teknologi yang paling tepat buat kita di Tangsel. Oke, kapan Pak itu Pak mulai? Nah, sekarang kita lagi bahas dengan konsultannya. Rencana kami itu akan bahas lagi FBC-nya, FS itu sekitar bulan September ini. Kita akan bahas tentang mana yang paling tepat teknologinya gitu. Oke. Berarti secara prinsip sama seperti pembangkit listrik tenaga sampah ya Pak? Ya gitu. Tapi kemarin juga kita akan akan lihat juga kondisinya. Apabila tidak akan jadi listrik pun nggak jadi masalah. Yang penting sampah bisa selesai atau terserah apa mau jadi RDF-nya atau menjadi bahan-bahan bakar buat pengganti batu bara itu, tergantung teknologi yang kita terapkan. Karena kami akan ngikutin bagaimana yang paling bagus buat saja. Kalau bang listrik yang merugi, PLN jangan paksakan ke listrik gitu. Yang penting kita harus bisa mampu dengan teknologi yang ada untuk menyelesaikan sampah di Tangsel itu. Itu kan penghancur untuk sampah yang anorganik ya Pak, khususnya sampah plastik. Nah,
jika melihat Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan misal Peraturan Menteri LHK 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurahan sampah oleh produsen, tentu ini kan sangat bertentangan. Jadi jika memang ini dipaksakan, teknologi ini akan sia-sia gitu, Pak. Iya, memang betul. Kalau yang teknologi yang mengolah sampah menjadi listrik, pasti perlukan energi kan. Salah satu energi yang diperlukan yang dari sampah-sampah anorganik seperti plastik segala macam, itu permasalahannya kan ya. Tapi akhirnya itu nanti kami juga akan coba dikombinasi juga dengan aturan-aturan dari pemerintah, dan karena itu ide untuk PLTSA pun muncul dari pusat gitu ya. Sehingga kami juga akan diskusi bagaimana kalau disesuaikan dengan tadi yang Mas Masa sampaikan, ada pelarangan plastik segala macam kan, sementara pasti dibutuhkan buat teknologi tersebut. Nah, kami akan coba mana yang paling pas. Maka tadi untuk teknologi pun kami lagi memilih opsi gitu, mana yang paling sesuai dan tidak berbenturan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Ya, kita batasin sampai jam 15 dulu ya. Kita biar punya acuan. Jadi, oh ya tadi kita nyinggung ini Pak, adanya regulasi itu sendiri soal apa? Yang pembuang sampah. Nah, sejauh ini gimana Pak? Contohnya misalkan kalau dari pengelola apa di sungai sendiri terkait EPR, tanggung jawab apa? Implementasi pemerintah terkait tanggung jawab produsen. Pernahkah ada kasus pelaku usaha atau individu yang ditindak tegas oleh pemerintah Tangsel? Sampai saat ini kita belum pernah melakukan tindakan tegas terhadap individu ataupun pelaku usaha untuk yang membuat pencemaran ke lingkungan. Okay. Nah, tapi kami saat ini sudah membuat suatu perda baru juga pengganti undang-undang Perda Nomor 13. Di sana lebih ditegaskan ada pasal-pasal istilah ada uang paksa di sana. Uang paksa tersebut kan beberapa tindakan apabila diketahui uang paksa ataupun penutupan izin gitu ya di perda tersebut. Sehingga langkah kami tujuannya apabila kalau udah diundangkan perda tersebut dan juga sarana kita udah dilengkapin secara bijak dan juga pengolahan juga di TPA udah diterapkan secara teknologi yang ramah lingkungan, kami akan terapkan tadi aturan apabila ada masyarakat yang buang sampah kita akan langsung disanksi, langsung denda gitu di sana dengan aturan yang berlaku, termasuk mungkin kalau para pengusaha apapun ada pelanggaran mereka tidak mengolah sampahnya, kita akan coba ajukan buat izin kita cabut gitu aja ke depannya itu. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Bang Sipun ada tambahan sebelum saya tutup. Saya nanya lagi ke Pak Yepi, Pak. Pak, saya belum menemukan dokumen rencana induk pengelolaan sampah di Tangsel. Kira-kira saya bisa akses di mana ya, Pak? Soalnya saya cari di website Pemkot itu belum ada atau di mana? Untuk AMDAL kita pada saat TPA dibuka kita punya ya AMDAL lingkungan pada yang pertama kita dibuka tahun 2012 kita AMDAL ada. Nah kalau Mas Hasan mau mungkin nanti boleh saya kasih kontak person ya yang bisa dihubungin di pihak TPA-nya atau bidangnya, karena itu yang diminta oleh beberapa teman-teman baik DPRD-nya baik apapun minta kajian dokumen lingkungannya gitu. Nah itu kan itu udah dokumen-dokumen yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat, tapi kita akan coba mungkin komunikasi dengan teman yang megang dokumen tersebut nanti masalahnya. Baik Pak. Nanti nomor telepon saya bisa catat, udah tahu kan nomor HP saya? Belum. Nah bisa catat 0896 9825 0380. Oke. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman, mungkin kita harus sudahi pertemuan hari ini, webinar pada kali ini.
karena kita belum sholat asar juga, dan sebelumnya dari Eropa harusnya jam 5, tapi ini ada bonus 20 menit lah ya. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi dari teman TPA harus diartikan sebagai tempat pemrosesan akhir, bukan pemrosesan akhir. Maka kita semua perlu berperan untuk menanggulangi gimana caranya lingkungan kita terbebas dari masalah ekologi atau masalah lingkungan hidup. Seperti yang sudah terjadi, alangkah baiknya menjadi pelajaran bagi kita. Kita perlu peran masing-masing, masyarakat sendiri kita bisa berperan untuk meminimalisir sampah yang terbuang ke TPA, terus meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri soal pemilahan sampah dari rumah, pemanfaatannya, lalu menggunakan peralatan yang berulang seperti belanja dengan membawa goodie bag dan sebagainya, gaya hidup nol sampah, mulai dari juga. Terus juga perlu kita dukung desentralisasi sampah itu sendiri, gimana caranya di setiap wilayah kita punya percontohan, sehingga bisa dicontoh bagi wilayah itu sendiri cara mengelola sampah yang bijak. Peran pemerintah tadi udah dijelasin juga sama Pak Yepi, ada follow up Perpres 35 mengenai pemrosesan sampah menjadi nilai yang lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Terus juga teman-teman juga tadi telah banyak menerima materi dari Pak Kamir yang luar biasa sebagai cara kita menanggulangi sampah itu sendiri ya, dengan pembuatan lubang biopori. Nah, buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, kita bisa tampung nantinya. Kita coba nanti di luar forum ini, kita coba diskusi lagi. Follow aja Instagram Arcadia atau kontak yang teman-teman pastinya Pak Kamir siap Pak ya buat lebih lanjut kita diskusi soal biopori Pak ya. Insya Allah. Oke. Lalu Pak Yepi juga sedia Pak ya kalau kita masih tetap diskusi lebih lanjut untuk menanganin masalah yang ada di lingkungan kita Pak. Karena Arcadia sendiri emang punya komitmen kita dari awal buat makin permasalahan yang ada di Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kali ini. Saya moderator, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau tidak bisa diterima. Saya Osas selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yepi. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kawan-kawan Arcadia. Banyak Pak Yepi, Prof. Kamir. Ya. Terima kasih banyak, Walhi Arcadia. Sampai ketemu. Salam spasial. Terima kasih Kang Sibon. Oh ya, sebelumnya kita ini dulu kali ya. Yang masih ada di sini kita mau screenshot. Jadi semuanya boleh hidupin kamera dulu, terus lambain tangannya. Wait. Ini bentar ya, bentar. Oke. Ini harus 2 kali ya, soalnya dia ada 2 layer gitu. Oke, siap. Oke, udah siap belum? Screenshot ya. Oke, aku yang screenshot. Oke. Belum nih, tunggu dulu ya. Tunggu videonya kebuka. Kameranya belum aktif, bisa diaktifin dulu. Ayo dong. Ini menjelang PSBB mau habis nih. Okay. Sebentar lagi nggak ada zoom-zooman kita. Tangannya gini aja Kak Winda ya. Oh ya, gini nih. Biasanya kan begini. Bebas mau tangan kiri atau tangan kanan. Oke. Oke. Mulai ya. Belum ya, tunggu apa babain ya.
1, udah siap belum? 1, 2, 3. Wait, satu lagi ya. Ini 2 layar soalnya. Ya, satu lagi. Tetap Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke. Ya, baik teman. Thank you. Mundur dulu, persilakan. Jangan lupa sholat asar. Jangan lupa makan Kang Sibon. Mas Ahmad, saya titip ada video yang saya buat tentang keadaan terkini di Cipecang ya. Saya share di chatroom. Barangkali kami bisa membantu melihatnya secara spasial. Kebetulan saya dari mapping community. Mapping community apa tuh? Jadi kami berpikir bahwa masyarakat ini kalau tidak bisa melihat secara spasial, jangan melihat terlalu sempit, akan sulit kita punya kesadaran tentang di mana kita berada. Karena mestinya kan manusia adalah orang makhluk ekologis, terikat sama lingkungannya. Kalau kesadaran ini nggak ada, sulit. Jadi saya akan coba menyajikan bagaimana Cipecang itu kaitannya dengan wilayah sekitar. Mungkin nggak banyak yang tahu kan bahwa Cipecang itu persis di pinggir sungai. Wah, keren itu, Kang. Boleh kita tindak lanjuti lah. Ya, silakan. Jadi maksudnya adalah yang kita sajikan ini semuanya kan bisa diukur persis sekali dengan fakta dan aktual. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih. Salam. Oke, makasih videonya, Bang. Udah. Ya, saya pamit undur diri teman-teman. Terima kasih buat yang udah dari awal. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan bisa direalisasikan menjadi solusi bagi lingkungan kita, tempat tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Bang Osas. Oh iya, Osas nanti boleh bagi materinya ya, kirimin. Oh iya, siap.